Suaranya nggak terdengar jelas, IP. Ya, silakan. Pentingnya pemahaman asas dalam suatu perjanjian. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan dan kepada asas tersebut. Nah, asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana dia akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus yang sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian. Maka para pihak harus memenuhi syarat 1320 KUHP, yakni ada syaratnya subjektif, untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan adanya syarat objektif, yaitu adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Membuat suatu kontrak atau perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak atau perjanjian. Antara lain apa aja? Yaitu ada asas kebebasan berkontrak, ada asas konsensualisme, lalu ada asas kepastian hukum atau terkenal dengan fakta sunt servanda, asas etikat baik, dan asas kepribadian. Dari kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum tersebut rumusan bersama berdasarkan kesepakatan nasional antara lain yaitu timbangan asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Serta dengan demikian asas-asas perjanjian tersebut dapat berlaku secara umum dan membentuk atau merancang suatu pembangsa. Ya, boleh di next slide-nya. Sudah, Yupe. Sudah terganti atau belum? Baik, sudah. Baik, kepada saudari Lauren, saya persilahkan. Baik, seperti ada. Gimana ini kok mati suaranya? Ini Pak, Lauren sepertinya lagi kendala. Jadi, Baik, saya lanjutkan. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah konsekuensi dari berlakunya asas kontrak yang bersifat mengatur. Nah, asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan, yang mana diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia, tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut di buku 3 KUH Perdata, yang merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam perjanjian tidak bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni buku ketiga KUH Perdata. Sultan Remi Syahdaini menyimpulkan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya. Yang keempat, kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian. Kemudian, yang kelima, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Dan yang keenam, kebebasan opsional. Asas kebebasan berkontrak ini secara universal perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengakui perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai 1338 ayat 1 KUH Perdata yang mencerminkan di evolusi Prancis bahwa individu sebagai dasar dari sebuah kekuasaan. Pendapat ini untuk mengikat diri dengan orang lain. Kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Saya kembalikan kepada terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Van. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan, di sini ada asas fakta sunt servanda.
Asas yang dengan asas yang melandasi akan sesuatu yang diperjanjikan harus dilaksanakan. Asal mula akan hadirnya eksistensi asas ini dengan lahirnya doktrin Praetor Romawi, yakni fakta conventas fabo, yang berarti bahwa saya menghormati perjanjian, lalu dikemas menjadi satu konsep dasar atau basis suci, yakni fakta Sansimen must be kept, atau dalam kepustakaan Indonesia ialah janji harus ditepati. Asas ini akhirnya menjadi prinsip dasar dalam pengaturan perjanjian, khususnya dalam sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Pada dasarnya, asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa janji atau prestasi. Saya kembalikan kepada UP. Baik, terima kasih Alvan. Untuk itu, selanjutnya saya persilakan kepada Farah. Terima kasih. Selanjutnya, asas ini bisa disebut juga sebagai suatu hal yang sakral karena memiliki titik fokus pada kebebasan berkontrak atau disebut juga prinsip otonomi dalam hukum perjanjian. Hal ini juga diatur dalam KUH Perdata, yaitu dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan akibat dan kekuatan mengikatnya bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dijelaskan dalam pasal 1338 ayat 2 kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Dari ayat kedua ini menggambarkan dengan jelas sifat terikatnya para pihak bila sudah melakukan suatu perjanjian, karena dalam hal penarikan kembali harus lagi melibatkan kesepakatan atau harus satu isi tersebut. Maka perkenaan asas Pacta Sunt Servanda dengan perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ingin menegaskan bahwa sifat perjanjian jika sudah sepakat dan terikat kepada para pihak, harus ada kehendak sepakat kembali untuk merubah atau membatalkan perjanjian tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ganesti. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yakni asas konsensualisme. Yaitu asas konsensualisme itu berasal dari bahasa Latin konsensus yang bermakna perjanjian dan perikatan timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Jadi asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari pasal 1320 mengatakan dirinya bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang berawal dari itikat baik. Konsensualisme menjadi penting ketika dalam praktek sering sekali asas kebebasan berkontrak kami secara utuh bagi para pihak, sehingga banyak memunculkan kesan tendensius hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan penting karena menjadi pedoman dasar untuk memberikan posisi tawar yang seimbang bagi para pihak. Sepakat yaitu pada para pihak yang berawal dari itikat baik bagi para pihak yang berhadapan dalam kontrak, yaitu para hukum yang berdasarkan dan berlandaskan pada satunya kata itu adalah para gentleman. Maka saya kembalikan ke... Baik, terima kasih Ganesti. Terima kasih UP. Kemudian yaitu ada dalam pasal 1338 ayat 7 persetujuan yang dibuat membuatnya. Persetujuan ini di pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini juga menurut pasal 1338 ayat 3 KUH merupakan satu dari beberapa sendi yang memberikan kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan GOVE. Satu di antara duanya kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma. Baik, terima kasih oleh Izat. Baik, terima kasih moderator. Ini merupakan asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Asas keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari antara para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan di samping harus memiliki karakteristik tertentu, juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang asas yang dimaksudkan untuk membuat peranata-peranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak yang lain. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. Maksud keseimbangan dari beberapa antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama, serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami terkait asas-asas dalam perjanjian. Untuk itu kami beri kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, saya persilakan. Boleh disebutkan saya ingin namanya. bertanya. Ya, saya Claudia Elizabeth Noverina dengan NIM 19340. Saya ingin bertanya, kan dalam suatu syarat
berkontrak itu harus berdasarkan suatu sebab yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tetapi dalam penjelasan kelompok 4 ini ada tentang kebebasan berkontrak yang ruang lingkup asas kebebasan berkontrak itu diberikan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Pertanyaan saya, sifat opsional seperti apa yang bisa dikecualikan dan bisa bertentangan dengan undang-undang dalam membuat berkontrak agar tidak bertentangan dengan suatu sebab yang halal? Terima kasih. Baik, berarti kami tangkap berarti pertanyaan intinya adalah opsional dari penyimpangan yang dapat dilakukan terhadap melalui adanya ini kalau nggak salah asas kebebasan berkontrak tadi ya. Apakah begitu Claudia? Atau jika boleh dilampirkan di kolom komentar ya pertanyaannya. Baik. Oke, ya. Terima kasih Claudia. Itu beri izin Pak untuk memberikan waktu agar kami dapat mendiskusikan. Kembali Pak. Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok 6, sebelum kita lanjutkan kuis yang saya bilang tadi. Oke. Kelompok 3, kelompok 6, kelompok 4 maksud saya. Kelompok 3 udah dapat nggak jawaban dari pertanyaan kalian? Kelompok 3? Izin Pak, sudah Pak. Oke, silakan. Diuraikan dulu pertanyaan baru jawaban kalian. Pertanyaannya, bagaimana pembuktian yang dilakukan terhadap penyalahgunaan keadaan yang menyerang psikis seseorang tersebut? Apakah dengan tampak saja atau harus ada keilmuan lain yang dibuktikan di muka persidangan? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, Saudari Sifani akan mencoba menjawab. Kepada Saudari Sifani, dipersilakan. Menurut kelompok kami, jika adanya pembuktian yang dilakukan terhadap penyalahgunaan keadaan yang menyerang psikis seseorang antara pihak satu dengan pihak yang bersangkutan terkait suatu perjanjian, hal ini itu telah melenceng dari pengertian perjanjian itu sendiri. Di mana apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau voidable. Artinya salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pengadilan. Namun perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari pengadilan mengenai pembatalan tersebut. Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. Artinya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sejak awal sehingga tidak akan mengikat para pihak. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Anissa. Izin menambahkan, tadi terkait pertanyaan Yupe, bagaimana membuktikan apakah salah satu pihak ini ada terganggu psikisnya. Kalau menurut kelompok kami, di dalam pembuktian hukum sebaik-baiknya haruslah jelas dan tidak berdasarkan apa yang tampak saja. Maka dari itu, hakim dalam hal ini dapat meminta bantuan dari dokter spesialis ataupun psikolog yang memiliki kemampuan untuk menilai dan membuktikan apakah ada gangguan psikologis atau tidak terhadap orang tersebut. Mungkin begitu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas jawabannya. Oke. Gimana? Kepada Saudara Yupe, apakah jelas jawabannya? Jelas. Baik. Terima kasih Saudara Bendera. Oke. Terima kasih. Silakan kelompok 4. Pertanyaan yang diajukan kepada kalian. Kelompok 4. Ya, Pak. Baik, ada pertanyaan tadi. Ya, Pak. Pertanyaannya tadi baru. Baik, untuk itu saya baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah
dalam syarat sahnya suatu kontrak harus memenuhi suatu sebab yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tapi dalam penjelasan kelompok ini terkait dengan asas kebebasan berkontrak, terdapat ruang lingkup asas kebebasan berkontrak diberi kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Pertanyaannya, pertanyaan saya adalah sifat opsional seperti apa yang dapat dikecualikan dan boleh bertentangan dengan undang-undang ketika membuat dengan kontrak. Baik, untuk itu mewakili kelompok 4 saya mencoba untuk menjawabnya. Dalam hal ini penyimpangan terhadap undang-undang bukanlah penafsirannya adalah untuk mengingkari atau untuk tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh apa yang sudah dilaksanakan oleh undang-undang. Tetapi penyimpangan ini dapat terjadi ketika tidak ada namanya pengaturan secara spesialis dalam undang-undang ini. Maka kalau ada suatu hal yang umum belum ditemukan suatunya khusus, penyimpangan itu dapat dilakukan, tetapi masih dalam ranah kalau tidak salah masih dalam batas yang wajar atau yang kita kenal dengan tidak tidak nyeleneh lah, atau tidak patuh tidak nyeleneh atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat kita. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya suatu perjanjian gitu tidak diaturnya hal, contohnya soal perjanjian terhadap ganti nama, misalnya ya. Tetapi di dalam undang-undang itu belum ada hal itu yang mengaturnya, maka boleh menyimpangi, tetapi harus melihat norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu gitu loh. Jadi penyimpangannya itu masih dalam batas batas wajar, yaitu norma-norma yang ada dalam masyarakat tadi. Jadi penafsirannya bukan undang-undang ini opsional, undang-undang sudah menjelaskan ini, lalu kita menyimpangi itu dengan sesuka hati. Tidak, tapi kita menyimpangi, tapi undang-undang ini tidak diaturnya secara eksplisit, secara spesialis, maka dapatlah kita untuk melihat bagaimana nih opsional yang masih sesuai dengan norma-norma masyarakat. Mungkin seperti itu. Kepada kelompok 4 anggota kelompok lainnya, boleh mungkin bisa menambahkan. Baik, sekian mungkin Claudia. Mungkin kalau bingung boleh ditanyakan kembali. Oh iya, udah mengerti Pak. Terima kasih jawabnya. Baik, Oke, Pak, terima kasih. bentar. Saya tambahkan. Jadi gini, memang dalam prinsip kebebasan berkontrak, ya kan, sebagaimana ada dalam pasal 338, memang kita boleh menentukan substansi dari kontrak itu. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, meskipun kita dikasih kebebasan, bukan berarti kita boleh memasukkan substansi-substansi dalam kontrak yang notabene itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi misalnya begini, Anda boleh memasukkan klausul-klausul yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi kalau mungkin klausul tadi, misalnya misal substansi perjanjian terkait dengan perdagangan organ tubuh atau objek perjanjian, kan bebas nih berkontrak apa aja. Misal terkait dengan donor ginjal gitu. Itu tidak boleh. Itu pasti bertentangan secara hukum. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syarat di kontraknya. Namun harus digarisbawahi, kalau dia bertentangan sama peraturan perundang-undangan, itu kontrak bakal batal demi hukum. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian. Oke, itu sedikit overview yang harus dipahami. Nah, sekarang adik-adik sekalian, saya akan menampilkan soal untuk kuis kita. Nah, jadi adik-adik sekalian, saya kasih waktu selama 10 menit. 5 menit untuk satu soal untuk jawab ya. Adik-adik harus menjawab ya. Jadi 3 orang tercepat dia yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab, ya kan? Dimana kalau jawabannya benar dia dapat nilai. Sementara kalau ada 3 orang tiga-tiganya jawab salah, silakan saya buka lagi
termin berikutnya untuk yang mau mencoba menjawab pertanyaan tadi. Sebentar ya. Oke. Sebentar dulu. Sama yang DNA-nya itu lagi pusing dia itu tanda sama DNA-nya dan itu air itu badan kurang alatnya. Jadi sementara ini yang apa suhu, pH, color, warna, loss atau langsung Bentar ya. Oke, sudah kelihatan belum share screen saya? Nah, ini ada 2 soal, jadi nanti masing-masing saya persilakan untuk menjawab, ya. Apa namanya, nanti 3 orang tercepat saya akan berikan kesempatan pertama untuk menjawab, dan siapa yang benar jawabannya dia mendapat nilai kuis. Oke, ini soalnya, ini relate dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok, disampaikan kepada kelompok 3 tadi, pertanyaan kalian kepada kelompok 3. Nah, silakan 5 menit dari sekarang untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, buat analisis pemikiran kalian terkait dengan kasus ini. Oke, berarti 5 menit ya. Silakan untuk dibuat analisisnya.
Oke, silakan resen. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan. Suratnya, masukkan sampelnya, nanti sambil tunggu hasilnya keluar baru kita bayar. Kan gitu biasanya kan? Ya, Ada? Ayo. Izin Pak, kalau misalnya menjawab harus memperkenalkan PowerPoint-nya ya Pak ya? Iya, biar kita bisa lihat sama-sama. Oh. Nggak harus PowerPoint ya, di PowerPoint bisa di apa namanya, di Word juga bisa. Yang penting bisa dilihat di share screen gitu. Sudah ada? Ini udah mau habis jamnya gimana nih? Penting. Izin Pak, di link yang tadi aja Pak. Oke. Oke, sudah ada yang bisa? Kalau sudah ada bisa nanti di apa ya? Ini live dulu berarti ya? Iya Pak, di-live-kan aja Pak. Oke, kita gabung lagi di apa ya? Yang baru lagi ya. Baik Pak, dengan link yang sama ya.